Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita sambung pembicaraan kita mengenai fadilah zikir dalam Al-Quran. Kita masuk kepada fadilah yang ke-9, yaitu berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dan jangan jadi orang yang lalai adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah ke-7, surah Al-A'raf ayat 205, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifah wa dunal jahri minal qaul bil ghudwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Sadaqallahul azim. Maksudnya wadhkur rabbaka fi nafsika, dan ingatlah dan sebutlah, ya. Jadi wadhkur rabbaka fi nafsik, kata Allah, dan sebutlah serta ingatlah Rabb kamu dalam diri kamu, tadarruan wa khifah, tadarru'a dalam keadaan tadarru, merendah diri, wa khifah dan perasaan takut, wa dunal jahri minal qaul dan dalam keadaan tidak meninggikan suara, tidak menjaharkan suara, ya. Bil ghudwi wal asal, ya, pada waktu pagi dan petang, wala takum minal ghafilin, dan janganlah kamu menjadi termasuk orang-orang yang lalai. Jadi ada beberapa pentafsiran, ya, mengenai ayat ini. Ayat yang pertama yaitu wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Jadi ingatlah, sebutlah Rabbmu pada dirimu dalam keadaan tadarru, dalam keadaan merendah diri, ya. Jadi kita ini berzikir merendah diri, ya. Dan ada rasa takut, wa khifatan, dan ada rasa takut. Wa dunal jahri minal qaul, dan jangan menyaringkan atau meninggikan suara, ya. Ini termasuk adab-adab dalam berzikir, ya. Imam At-Tabari dalam tafsirnya mengatakan, ya, ingatlah oleh kamu wahai orang yang diam dan mendengarkan Al-Quran apabila ia dibacakan dalam sholat atau khutbah. Ya, kata Imam At-Tabari ini dalam dalam konteks, dalam rangka orang yang mendengar Al-Quran, ya, yang dibacakan dalam sholat dan atau khutbah. Rabb kamu dalam diri kamu berfirman, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menasihati kamu, ya, dengan apa-apa yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quran, ya. Jadi pentafsiran Imam Tabari tentang Al-Quran, ya. Nanti ada pentafsiran lain, ya. Ambillah itibar, ya, dengan nasihat tersebut, dan ingatlah janji kamu terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala dan ketika kamu mendengar nasihat tersebut, ya. Kerjakanlah perkara demikian itu dengan khusyuk dan merendah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takutlah terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa Allah akan mengadab kamu karena kelalaian kamu terhadap nasihatnya. Kelalaian mengambil iktibar dan kelalaian dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskannya dalam Al-Quran dan ketentuan atau hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoa kepada Allah SWT dengan tanpa meninggikan suara. Doa dengan lisan kepada Allah SWT dengan suara tersembunyi tidak terdengar. Hendaklah berzikir menyebut dan mengingat Allah SWT ketika kamu mendengar Al-Quran dalam suatu doa jika kamu berdoa tanpa meninggikan suara. Akan tetapi tersembunyi tidak terdengar suara kamu. Ini kata Imam At-Tabari, ya. Tapi sebetulnya ini agak jauh sedikit, ya, dari zohir ayat
zahir ayat ini ya, zahir ayat surah Al-A'raf ayat 205. Di sini kan dikatakan wadkur rabbaka fi nafsika ya. Sebutlah dan ingatlah Rabb kamu dalam diri kamu, tadarruan, dalam keadaan tadarru, merendah diri ya. Jadi kita ini berzikir, zikir dengan lisan, zikir dengan kalbu, dalam keadaan tadarru, merendah diri di hadapan Allah. Wa khifatan, dan rasa takut kepada Allah ya. Kemudian tidak meninggikan suara. Ini adab-adab ya. Kata Ibnu Zaid mengatakan seorang tidak memperdengarkan suaranya dengan perkara zikir tersebut ya. Jadi zikir khafi ya, zikir tidak mendengarkan suaranya ya, tapi zikir dengan lisan dan kolbu ya. Mujahid mengatakan mereka orang beriman diperintahkan untuk berzikir, menyebut dan mengingat Allah SWT dalam kolbu ya, dalam keadaan merendahkan diri dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Ubaid bin Umair yang mentafsirkan pada Allah tersebut wadkur rabbaka fi nafsik dengan mengatakan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, apabila hambaku menyebut dan mengingatku dalam dirinya, maka aku Allah Subhanahu wa taala menyebut dan mengingatnya dalam diriku. Ini hampir sama dengan pentafsiran ayat Allah ya, ayat firman Allah dalam surah Al-Baqarah kan. Fadkurini adkurkum ya. Ingatlah aku, niscaya aku akan mengingat kamu ya. Jadi apabila hambaku dan menyebut dan mengingat aku dalam keadaan sendiri, maka aku Allah menyebut dan mengingatnya dalam keadaan sendiri ya. Jadi apabila hambaku menyebut dan mengingatku dalam keramaian, maka aku Allah SWT akan menyebut dan mengingatnya dalam keadaan lebih baik dan lebih mulia dari mereka ya. Itu kata Ubaid bin Umair ya. Kemudian kata Ibnu Jurayj mengatakan dan mentafsirkan firman Allah SWT wadkur rabbaka fi nafsika tadarru wa khifa dengan mengatakan orang beriman diperintah ya untuk merendah diri dalam berdoa dan tenang dan tidak disukai untuk meninggikan suara. Jadi ini adab-adab ya, adab-adab dalam zikir ya. Zikir mengingat Allah dan menyebut Allah, tidak perlu kita berteriak-teriak ya. Zikir tenang di dalam kolbu fi nafsik ya, di dalam dirimu ya, apakah zikir lisan atau zikir kolbu ya. Zikir tidak tidak sombong, tidak angkuh ya, tadarru ya, dalam keadaan tadarru, merendahkan diri. Bagaimana kita bisa melihat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain ya, bagaimana Nabiullah Zakaria ya, beliau itu berzikir, berdoa kepada Allah dalam tadarru ya, merendah diri dengan menyebut kelemahan-kelemahan diri ya. Kemudian khifah, dan ke dalam keadaan takut ya, dan tidak wala tajar minal qaul ya, dan tidak menjaharkan perkataan-perkataannya ya, tidak memanggil dengan suara keras dan berteriak dalam berdoa atau berzikir ya. Jadi beradablah dalam berzikir ya, tidak perlu kita teriak-teriak. Allah itu Maha mendengar ya. Allah Maha mendengar, Maha melihat ya. Kemudian Imam At-Tabari mentafsirkan firman Allah SWT wala takum minal ghafilin dengan mengatakan Allah SWT berfirman, janganlah kamu menjadi termasuk orang-orang yang lalai ya, apabila dibacakan Al-Quran yang berisi nasihat dan ibrah ya, dari Allah Subhanahu wa taala serta ayat-ayat Al-Quran yang berisi keajaiban. Tetapi hendaklah kamu mentadaburi dan memahami perkara-perkara tersebut. Hendaklah kalbu kamu berzikir mengingat Allah dan merendahkan diri ya. Dan hendaklah takut terhadap kekuasaan Allah atas kamu jika kamu lalai. Allah Maha Kuasa, innallaha ala kulli syai'in qadir. Apakah Allah akan mengadab atau tidak itu hak Allah ya. Tapi Allah sudah menetapkan janjinya, orang-orang yang lalai ini ya, akan diberi ganjaran azab oleh Allah Subhanahu wa taala ya, apalagi lalai terhadap perintah-perintah Allah, naudzubillah ya.
Jadi jangan kita termasuk orang-orang yang lalai, kata Allah ya. Wala takum minal dan janganlah kamu menjadi dan janganlah kamu menjadi termasuk orang-orang yang lalai, gofil. Gofil ya, bukan nasin ya, bukan nasin. Gofil ini lalai ya. Lalai ini termasuk salah satu sifat orang-orang munafik ya, naudzubillah. Kemudian Ibnu Katsir mentafsirkan ayat 205 surat Al-Araf ini dalam tafsirnya dengan mengatakan bahwa Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya ya untuk berzikir, mengingat dan menyebutnya pada awal dan akhir siang. Bil guduwi walasol, kan disebut bil guduwi walasol ya. Jadi pada pagi dan petang, sebagaimana Allah SWT telah berfirman dan telah memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk beribadah kepadanya pada dua waktu tersebut dalam firman Allah yang lain ya, dalam surah ke-50 surah Qaf ya, ayat 39, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim wasabbih bihamdi rabbika qabla tuli syamsi wa qabla ghurub ya. Dan bertasbihlah dengan memuji Rabbmu ya, sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya matahari. Ini dua waktu yang penting ya. Allah menyuruh kita bertasbih sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam matahari. Jadi sungguhnya perintah adalah sebelum diwajibkan sholat 5 waktu ya. Kata Imam Ibnu Katsir, perintah ini adalah sebelum diwajibkan sholat 5 waktu pada malam Isra dan Mi'raj. Jadi berzikir mengingat Rabb kamu dalam keadaan rasa takut dan berkeinginan ya. Jadi ada rasa khifah, takut dan berharap ya, dengan suara yang tidak meninggi ya. Jadi seperti inilah adab-adab adab-adab yang disukai bahwa seorang berzikir dengan suara panggilan yang tidak keras, tidak nyaring meninggi ya. Ramai kita lihat orang-orang kadang berzikir ini sampai teriak-teriak ya. Tak perlu. Lihatlah ya firman Allah dan sabda Rasulullah SAW. Tidak ada yang memerintahkan untuk berzikir dengan teriak-teriak, dengan suara tinggi ya. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul ya. Jadi jangan meninggikan suara ya, jangan berteriak. Beradablah berzikir ya, tadarru, merendah diri ya. Wa khifatan, dan takut ya. Ada perasaan takut kita berzikir kepada Allah ya. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Apalagi kalau kita sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha besar, kita takut ya. Takut kita kepada Allah. Takut apa? Allah murka kepada kita. Takut kalau Allah sudah murka, Allah akan mengadab kita ya. Naudzubillah. Takut ya. Jangan sampai kita ini termasuk orang-orang yang lalai ya. Lalai dari perintah Allah, melanggar perintah Allah. Naudzubillah. Kemudian Allah menurunkan ayat 186 surah kedua surah Al-Baqarah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepada engkau ya Muhammad tentang aku, maka sungguhnya aku dekat. Allah langsung menjawab ya. Allah langsung menjawab, fa inni qarib, aku sangat dekat ya. Ujibu da'wata da'i idza da'an, dan aku akan mengijabah, mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku ya, apabila mereka berdoa kepadaku. Dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim telah diriwayatkan dari Abu Musa Al-Asy'ari, beliau mengatakan kami bersama Rasulullah SAW ya,
dalam suatu perjalanan. Lalu orang-orang meninggikan suara mereka bertakbir. Ini tadi ayat-ayat Allah ya. Jadi larangan ya berzikir itu dengan suara tinggi ya. Tapi dengan suara merendah ya, suara yang rendah ya. Kemudian tadarru, kemudian ada rasa takut ya. Ini adab. Kemudian Rasulullah ini ya sunnah Rasulullah ya. Bisa dilihat di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim ya. Jadi kata Abu Musa Al-Asy'ari, kami bersama Rasulullah SAW dalam perjalanan. Lalu orang-orang meninggikan suara mereka bertakbir ya. Lalu Rasulullah sabda, ayuhan nas irba'u ala anfusikum innakum laysat taduna as-samma wala ghaiba innakum taduna sami'am qariban wa huwa ma'akum. Ini Al-Bukhari nomor 4205 dan Sahih Muslim nomor 2704. Jadi kata Rasulullah, ayuhan nas, wahai manusia. Ini perintah ya, perintah Rasulullah dalam keadaan apa? Beradab berzikir. Irba'u ala anfusikum, kata Rasulullah. Sayangilah diri kamu sekalian ya. Sayangi diri kamu sekalian ya. Innakum laisa tad'una as-samma. Sungguhnya engkau ini ya, kamu sekalian ini tidaklah menyeru ya, tidaklah menyeru Allah yang tuli, Allah yang peka gitu ya. Sehingga kamu meninggikan suara-suara kamu bertakbir ya. Gak perlu kita betul-betul Allahu Akbar, gak perlu. Takbir tenang, suaranya tidak meninggi ya. Takbirlah dengan adab, sopan ya. Ada adab-adabnya bertakbir ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena yang kita seru ini Allah, bukan artinya kita Allahu Akbar, kita menyeru manusia, bukan. Yang kita sebutkan Allahu Akbar ya, kadang-kadang nih kita ini melampau kadang-kadang ya. Semangat sih semangat. Rasulullah juga melarang ya. Irba'u anfusakum ya. Irba'u ala anfusikum, kata Rasulullah. Sayangi diri kamu. Ya, innakum laisa taduna as-samma wala ghaiba. Sungguhnya kamu ini bukanlah orang-orang yang menyeru Allah yang tuli, yang peka, ya, tidak mendengar. Dan juga Allah itu tidak gaib ya. Allah itu tidak jauh ya, dan tidak gaib. Innakum taduna sami'an qariba wa huwa ma'akum ya. Sungguhnya kamu ini menyeru ya, kamu bertakbir, berzikir apapun ya, takbir, tasbih, tahmid. Sungguhnya kamu ini berzikir menyeru kepada Allah yang Maha mendengar ya. Allah yang sangat dekat. Wa huwa ma'akum, dan dia Allah itu bersama kamu, kata Rasulullah ya. Jadi beradablah, pakailah adab-adab berzikir, berdoa ya. Ada dalam Al-Quran, ini dalam As-Sunnah. Dua-dua ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Larangan supaya berzikir itu tidak teriak-teriak, tidak meninggikan suara. Apalagi sampai mengganggu orang lain ya, naudzubillah. Apalagi di dalam masjid ya. Dilarang, berzikir aja dilarang, apalagi berkata-kata ya, berbicara. Ini berzikir menyebut Allah ya. Zikrullah aja dilarang kita meninggikan suara. Apalagi sampai mengganggu orang sholat kadang-kadang ya. Kalau ada orang sholat di dalam masjid, kita memberi tausiah, rendahkan suara itu sedikit ya. Karena bukan kita saja yang ingin beribadah kepada Allah, ada orang-orang lain juga beribadah kepada Allah ya. Jadi ini larangan dari Rasulullah SAW ya, supaya kita itu berzikir tidak meninggikan suara ya. Kemudian Ibnu Katsir mengatakan ya, bahwasanya Ibnu Jarir ya, atau Bari mengira bahwa perkara yang dikehendaki dengan ayat 205 surah Al-A'raf tersebut adalah perintah Allah kepada orang yang mendengarkan Al-Quran. Tadi sudah kita sebut ya, yaitu orang-orang yang mendengarkan Al-Quran untuk berzikir dalam keadaan mendengarkan Al-Quran dengan cara yang telah disebutkan ya. Kata Imam Ibnu Katsir, pentafsiran ini adalah sangat jauh ya. Yang betul, jauh dari zahir ayat ya.
Dari ayat kan zahir ayatnya jelas, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha tadarruan wa khifah wa dunal jahri minal qaul ya. Jadi jelas gitu, nyata ya. Jadi bahwasanya perintah Allah itu kepada orang-orang beriman supaya berzikir dalam keadaan tadarru yang pertama tadi ya. Ini kita ulang lagi sekali ayatnya ya. Ya ayyuhalladzina amanu ya. Enggak ada yang lain. Wadkur ya. Kata Allah wadkur rabbaka fi nafsika tadarru'a wa khifah wa dunal jari minal qaul bil ghudwi wal asal wala takum minal ghafilin. Jadi wadkur ya. Walaupun sebetulnya perintah ini kepada Rasulullah ya. Dan ingatlah Rabb kamu dalam diri kamu wahai Muhammad ya. Tapi ayat ini berlaku umum untuk seluruh umat Islam ya. Karena Al-Quran ini diturunkan kepada umat Islam, kepada Rasulullah untuk umat Islam ya. Jadi wadkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jari minal qaul. Jadi enggak ada di sini tentang berbicara tentang mendengar Al-Quran, walaupun sebetulnya ayat sebelumnya disebut fastamiulah wansitu lalakum turhamun. Ya, tapi tidak ada kaitan atau hubungan kata Imam Ibnu Katsir dengan ayat sebelumnya ayat 204 kan. Ayat 204 kan fastamiulahu wansitu lalakum turhamun. Maka ambil perhatian untuk mendengar bagi Al-Quran dibaca dan diamlah kamu, mudah-mudahan kamu dirahmati ya. Tapi nggak ada hubungan kata Imam Ibnu Katsir. Zahir ayat mengatakan wadkur rabbaka ya. Sebutlah dan ingatlah Rabb kamu dalam diri kamu dalam keadaan tadarru wa khifah ya. Wa dunal jahri minal qaul ya. Jadi ini adab-adab ya. Sekali lagi adab-adab berzikir. Adab-adab berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an tadi surat 205 surah Al-A'raf ya, dan juga dalam hadis yang telah disebutkan hadis Sahih Al-Bukhari nomor 4205 dan Muslim 2704 menekankan ya, yang pertama sekali itu adalah tadarru ya, merendah diri ya. Jangan sombong kita berzikir ya, apalagi yang kita sebut nama-nama Allah ya. Yang kedua khifatan, takut kita kepada Allah. Yang ketiga wadula jahri minal qaul, tidak meninggikan suara ya. Kata Rasulullah, sayangilah diri-diri kamu sekalian ya. Irba'u ala anfusikum ya. Sayangilah atas diri kamu sekalian. Innakum laisa taduna as-samma wala ghaiba. Sungguhnya kamu tidak menyeru ya, kepada Allah yang maha, Allah yang peka, yang tuli, tidak ya. Dan juga Allah itu tidak jauh, tidak gaib. Allah itu tidak jauh ya. Sungguhnya engkau, kata Rasulullah, innakum taduna sami'an qariban wa huwa ma'akum. Sungguhnya engkau menyeru kepada Allah yang maha mendengar, maha sangat dekat, dan dia bersama kamu. Allah bersama kamu, kata Rasulullah SAW ya. Jadi jadi itulah ya, kita ini harus ingat adab-adab berzikir. Semua itu diajarkan oleh Allah dan Rasulnya kalau mengenai urusan-urusan Islam ya. Jangan sampai kita ini tidak tahu ya, karena tidak mau belajar ya. Ini banyak penyebab kita, ketidaktahuan kita, kebodohan kita, kejahilan kita ini karena tidak mau belajar, padahal sudah disuruh belajar tuh kan ya. Walaupun hadisnya dhaif ya, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim ya, tapi isi hadis itu adalah sahih kata Imam Nawawi ya. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Coba tanpa ilmu semua salah kita beribadah. Contohnya dzikir, kita kadang dzikir teriak-teriak, padahal Allah dan Rasulnya melarang kita untuk berzikir berteriak, meninggikan suara ya. Inilah salah satu fungsi atau manfaatnya ilmu ya. Dengan ilmu kita bisa beribadah dengan baik dan benar, dan insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selama kita mengikut
perintah ajaran Allah dan Rasulnya. Jadi banyakkanlah kita berzikir ya, pagi dan petang ya, supaya kita ini tidak termasuk orang-orang yang lalai ya. Kita juga sudah sebutkan dalam video-video sebelumnya, termasuk orang yang berzikir itu apabila bangun malam ya, membangunkan istrinya. Apabila seorang suami atau laki-laki yang membangunkan istrinya, lalu mereka sholat 2 rakaat, walaupun 2 rakaat ya, sholat malam ya, sudah dimasukkan oleh Allah ke dalam orang-orang yang senantiasa banyak berzikir mengingat Allah. Ya, inilah yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Mari kita banyakkan menuntut ilmu supaya kita bisa beramal ibadah kepada Allah dengan baik dan benar. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.